Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, selamat berbakti, selamat hari Minggu. Tuhan selalu akan menyertai kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan bertemakan waspada dan berjaga. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Di situ LAI memberikan judul berjaga-jaga. Silakan Bapak Ibu sekalian memperhatikan Alkitab di HP atau di layar LCD. Kita akan membaca dan kita akan merenungkan bersama-sama. Saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikianlah sabda Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam, orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur pada waktu malam, mereka yang mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan sabda Tuhan agar kita boleh senantiasa hidup di dalam tuntunan daripada Tuhan sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa pada akhir-akhir ini ya hamba Tuhan melalui Madu Kanaan sering membicarakan tentang surat 1 Tesalonika ya. Jadi bagaimana Pendeta Tanto membahas 1 Tesalonika pasal 4 ya, dan kemudian penginjil Ones itu 1 Tesalonika pasal 5, dan saya ngambil di ayat-ayat di tengahnya itu ya, ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Karena 1 Tesalonika ini membicarakan sesuatu hal yang penting yang menjadi pengharapan kita, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itulah tujuan akhir hidup kita, sehingga pada akhirnya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita bawa nanti. Tetapi iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, inilah yang akan menjadi sesuatu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, itu disebut yaitu zaman akhir. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, itulah zaman akhir, dan zaman akhir yang paling akhir itu yang dinamakan akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita sedang hidup di masa-masa yang dikatakan akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, kapankah engkau memulihkan Yerusalem? Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujung bumi itu tidak ada. Tetapi kata bumi yang ditulis dengan etnis atau suku-suku bangsa. Ketika itu sudah mendengar berita Injil, maka itu sudah dekat kesudahannya. Ketika Tuhan Yesus ditanya, maka hanya diberikan tanda-tandanya saja di dalam Markus 13 ayat 1 sampai 13 ya. Di sana akan diawalilah kedatangan Kristus juga diawali dengan penyesatan iman. Dan penyesat-penyesat ini akan mulai seperti zaman-zaman kita ini. Kemudian dilanjutkan deru perang dan penganiayaan. Dan tentunya tanda-tanda itu sudah ada yang kita sedang hadapi saat ini. Peperangan tadi dikatakan ya, yaitu peperangan yang ada di Eropa dan juga Iran atau Hamas dengan Israel di Palestina. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini rasanya bukan perang sembarangan karena berdampak ekonomi global di mana ekonomi menjadi goncang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Demikian juga kegoncangan secara alam yang kita lihat seperti belum pernah terjadi di saat-saat ini mulai terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus ingatkan jika tanda-tanda ini ada, kita harus selalu waspada. Dan tingkat kewaspadaan yang terpenting dalam Markus 13 ayat 5, yaitu ketika penyesatan itu datang, ajaran-ajaran sesat yang datangnya itu dari kalangan Kristen sendiri, maka Tuhan Yesus berkata, waspadalah, hati-hatilah, sebab jika tidak kita terbawa arus dan kita akhirnya menjadi lemah, iman kita menjadi lemah dan kita akhirnya menjauh dari Tuhan dan binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika penyesat itu mulai datang, dia berkata, lihat itu hanya Bapa yang tahu, berarti Bapa itu juru selamat. Bukan Tuhan Yesus diangkat menjadi juru selamat. Itu kata penyesatnya demikian. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus bukan Allah tetapi diangkat menjadi anak Allah dan sebagainya. Seolah-olah pernyataan mereka benar ketika letterlek dibaca di dalam kitab suci. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus di dalam keilahiannya secara total dan kemanusiaannya secara total. Dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus membatasi diri untuk tidak memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang menjadi seluruh kehendak daripada Bapanya yang di surga. Baru-baru ini pengajar sesat ini ada di Singapura dan kena serangan stroke ya. Moga-moga Tuhan beri kesempatan untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di akhir zaman, di saat-saat di mana kita hidup saat ini, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga di dalam kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kita harus waspada dan berjaga-jaga, sebab yang pertama, waktunya itu tidak dapat diduga-duga. Waktunya tidak dapat diperkirakan seperti yang Tuhan Yesus katakan atau Rasul Paulus ingatkan bahwa kedatangannya itu seperti apa tadi dikatakan seperti pencuri. Jadi pencuri kalau datang pasti tidak akan memberitahu kita. Tidak ada tanda-tandanya. Tetapi pada saat itu pencuri masuk dan ia menghabiskan barang-barang berharga di dalam rumah yang dicurinya. Seperti itulah mendadak dan tiba-tiba sehingga kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, saat orang merasakan semuanya damai, aman-aman saja, kita harus waspada. Seperti itulah saat yang tepat Tuhan Yesus bisa datang kedua kali. Seperti zaman Nuh di dalam Matius 24 ayat 27 sampai 28. Ketika waktu itu manusia sedang makan minum
berkawin dan mengawinkan. Ya. Artinya bukan sekedar makan minum, tetapi bermewah-mewah, berpesta pora, dan hidup di dalam amoralitas, kesenangan duniawi. Maka mereka dengan tiba-tiba ditimpa air bah dan mereka semuanya binasa. Itulah sebabnya dikatakan di sini seperti wanita yang hamil yang tiba-tiba ditimpa kesakitan bersalin ya. Jadi sakitnya luar biasa ya. Karena belum pernah saya lihat wanita yang melahirkan itu tertawa ngakak-ngakak, enggak ada ya Bapak. Jadi pasti akan kesakitan luar biasa. Seperti itulah gambaran kebinasaan yang akan menimpa orang yang tidak waspada dan berjaga-jaga. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bersiap sedia. Sebab kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa disangka-sangka. Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diperhitungkan. Yang ada di dalam hidup kita harus selalu setiap hari, setiap saat kita waspada. Dan tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap mengiring Tuhan dengan setia. Tetap melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga iman percaya kita. Fokus iman percaya kita hanya tertuju kepada salib Kristus. Hanya itulah iman percaya yang menyelamatkan. Bukan yang lain. Bukan usaha kita. Tetapi hanya salib Kristus. Ayat 8b dikatakan dari 1 Tesalonika 5 tadi. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga iman kita terhadap salib Kristus, yaitu mengenakan baju, ya seperti mengenakan baju, itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengenakan Kristus dalam hidup kita, itulah iman yang sungguh-sungguh, bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang pasti. Yohanes 10 ayat 28. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kepadamu jaminan. Aku memberikan hidup yang kekal. Dan kau tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut engkau dari tanganku. Efesus 2 ayat 8 kita mensyukuri karena kita memiliki iman percaya yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita diberi kasih karunia, pemberian cuma-cuma, yaitu kita mampu percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa dan hukuman kita. Tetapi sebagai Allah dia bangkit dari antara orang mati untuk memberi kita jaminan keselamatan. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali. Seperti kisah Rasul 1 ayat 11 dengan cara yang sama. Seperti dia naik ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga dan dia akan datang kembali menjemput kita. Kemudian iman itu harus didasarkan pada kasih. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Iman didasarkan pada kasih. Kasih Allah yang sudah mendamaikan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengasihi kita, Allah ingin menyelamatkan kita. Karena Allah tidak ingin seorang manusia pun binasa. Tetapi ada dosa. Sehingga dalam keadilan Allah, setiap dosa, kecil atau besar, harus dihukum. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal. Untuk menanggung segala hukuman kita. Sehingga dengan demikian hukuman kita ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya. Sudah lunas, sudah genap, sudah sempurna. Sehingga kasih Allah bisa sampai kepada kita.
karena dosa kita sudah diselesaikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, akibat kita didamaikan dengan Allah. Dan Dia adalah Sang Pendamai yang sejati. Maka hidup kita akan memiliki damai sejahtera. Apapun juga yang kita hadapi, apapun juga yang sedang kita ini alami dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu tidak pernah hilang daripada kita. Damai inilah yang dicari oleh manusia, tetapi tidak bisa ditemukan dimanapun juga di dunia, kecuali di dalam Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Di dalam iman percaya, kita tidak menjadi takut karena memang kita sudah diselamatkan. Maka iman percaya yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Yang dibuktikan melalui baptisan dan juga melalui sidi. Adalah pengakuan iman di hadapan Allah dan jemaatnya. Telah wujud dan di iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan dibaptis dan disidi dan seterusnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui iman kita mengalami kasih yang terbesar daripada Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kasih Allah yang begitu besar, kita tidak akan takut menghadapi hidup kita. Sekalipun maut itu menjemput kita Bapak Ibu sekalian. Oleh karena di dalam firman-Nya 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu jika kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita pun berada di dalam dunia, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita mengalami kasih Allah yang besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu diakui melalui baptisan maupun perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Maka kita tidak takut menghadapi maut sekalipun. Karena kita tahu kasih Allah itu melenyapkan apa? Ketakutan kita. Tidak perlu takut ya. Saya ketika melihat kehidupan atau akhir kehidupan dari almarhum Ibu Desti Widuri ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena dia berkata pada suaminya jam 6 pagi itu, Tuhan Yesus sudah di depan pintu untuk menjemput saya. Nanti jam 6 sore saya akan pulang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tepat jam 6 sore dibersihkan. Saat itu juga Tuhan Yesus sudah ada di sini menjemput saya. Bapak Ibu sekalian, akibat dari ini suaminya percaya Tuhan Yesus ya. Ini aktif di komisi pria. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus tidak takut menghadapi maut. Karena apa? Karena kita tahu kasih itu melenyapkan ketakutan kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita sudah dilepaskan dari maut, kalau kita sudah diberikan karya terbesar daripada Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah, dan kita diberikan jaminan keselamatan, maka yang ketiga kita harus menjaga kehidupan kekristenan kita saat ini seperti apa. Kita harus menjaga iman, percaya, dan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka ayat 5 dari 1 Tesalonika 5 diingatkan kepada kita yang sudah sungguh-sungguh percaya. Dan kita sudah mengalami karya terbesar daripada Tuhan Yesus ketika mati dan bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Ketika Dia menjemput kita Bapak Ibu sekalian, maka kita harus hidup di dunia ini sebagai anak-anak terang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak siang. Artinya kita tahu dengan jelas masa depan kita. Bagaimana kita melangkah di tengah-tengah dunia sebagai orang yang sudah diselamatkan. Karena tadi dikatakan bahwa kita ini berketopongkan keselamatan. Ketopong itu merupakan pelindung daripada kepala kita supaya tidak dipakai yang tidak-tidak. Supaya melindungi iblis yang menyerang kepala kita ini. Dengan macam-macam hal di zaman-zaman ini. Oleh karena itu kita berketopongkan keselamatan. Pengharapan kita akan keselamatan yang pasti. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian.
sebagai anak-anak terang, yang pertama-tama kita harus tampil beda di tengah-tengah dunia. Tampil beda dengan anak-anak kegelapan yang hidupnya sembrono. Kita tidak boleh tidur, artinya kita harus sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Dan segala kehidupan dan perbuatan kita sedang dilihat oleh orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu kita harus hidup tampil beda dengan orang-orang yang belum percaya. Anak-anak kegelapan hidupnya bermabuk-mabukan dan hidup amoralitas dianggap wajar. Karena apa? Karena semua orang sudah seperti itu. Tidak sadar bahwa masa depannya hancur. Betapa banyak anak-anak kita yang hancur masa depannya. Anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan, maksud saya. Mereka hancur hidupnya. Karena seks bebas, karena pergaulan-pergaulan yang bebas. Tetapi sebagai anak-anak terang, kita harus tampil beda. Kita harus hidup di dalam terang dan kita harus menjadi contoh dan teladan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, kita harus hidup ini punya pedoman. Pedoman kita itu apa? Yaitu kebenaran firman Allah. Yang menolong kita sekalian supaya hidup kita bertumbuh dalam kekudusan. Makin hari makin menjauhi dosa. Makin hari makin bertumbuh dengan hidup yang takut akan Tuhan. Memang kita tidak sempurna Bapak Ibu sekalian. Daud pernah berbuat dosa berzina dengan Batseba. Tetapi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, engkaulah yang mengambil milik orang miskin itu. Dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Selanjutnya, di dalam Mazmur 51 Daud berkata, hapuskan dosaku dengan hisop. Hisop ini lambang daripada darah Kristus. Dan yang kemudian Daud bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi dosa yang sama. Inilah pertobatan sebab kita anak-anak terang. Pedoman kita adalah firman Allah. Itu sebabnya kita harus bertumbuh dalam kekudusan dan hidup takut akan Tuhan. Inilah hidup sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, sebagai anak-anak terang kita harus hidup dalam kesadaran mental dan moral. Yaitu kehidupan kita harus menjadi orang yang bisa menguasai diri. Mengontrol diri dengan baik. Tidak boleh lost control, hidup semau gue, hidup seenaknya sendiri. Sebagai anak-anak terang, kita harus memiliki mental yang baik dan moral yang baik. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Memiliki penguasaan diri. Juga dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Bapak Ibu sekalian, label Kristen ini harus benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita. Hidup yang memiliki penguasaan diri dan dapat dipercayai, dapat diandalkan. Itulah anak-anak terang. Yang keempat, sebagai anak-anak terang kita menjadi petunjuk jalan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Sekitar kita, orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita harus menunjukkan jalan kepada mereka meskipun mungkin kita dibenci, kita diejek, kita dimusuhi. Karena terangnya itu sangat-sangat membuat mereka silau ya. Tetapi itulah anak-anak Tuhan. Karena anak Tuhan berjalan di dalam Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, hidup kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dan harus bersedia apa? Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita perlu dalami Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup makin hari makin mengenal firman Tuhan. Ketika kita mengerti firman Tuhan, supaya kita bisa melakukan. Dan juga hidup melayani Tuhan. Ingat bahwa apapun juga yang kita miliki di dunia ini, tidak akan kita bawa nanti. Mau bawa emas ke surga, enggak bisa saudara, di stop malaikat ya. Di sini lantainya dari emas, enggak usah bawa aspal ke sini ya. Nah Bapak Ibu sekalian,
kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan, marilah kita waspada dan berjaga-jaga. Karena kedatangan Kristus itu bisa mendadak. Dan kedatangan Tuhan Yesus bisa menimpa kepada kita. Tiba-tiba kita dijemput oleh Tuhan. Tiba-tiba hidup kita berakhir. Itu pun kedatangan Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Oleh sebab itu senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Mari kita gunakan hidup kita dengan baik di akhir zaman ini. Untuk melayani Tuhan, maka apapun yang kita buat bagi Tuhan akan diperhitungkan ketika kita di surga. Semua akan dikembalikan dan semua akan diperlipat-lipat kali ganda. Bagi orang yang tidak percaya, kedatangan Kristus itu merupakan kiamat yang berat. Karena mereka akan ditimpa penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Mari kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Untuk menunjukkan arah supaya orang lain bisa percaya dan mengenal keselamatan. Berita Injil dititipkan kepada kita sekalian yang sudah dibaptis, yang sudah diselamatkan nanti. Ingat melayani Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah apa? Sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.